Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Aku masih ingat pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul, tapi suara debat pelan dari ruang tengah sudah membangunkanku. Biasanya, rumah ini dipenuhi aroma kopi buatan ibu dan suara ayah yang bersenandung kecil saat menyiapkan hari. Tapi hari itu, udara terasa berbeda, lebih berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara dinding-dinding rumah kami. Aku berjalan perlahan dari kamar, mengintip lewat celah pintu. Ibu berdiri di depan ayah, memegang selembar kertas yang kusut di tangannya. Mata ibu merah, tapi air matanya belum jatuh. Sementara ayah menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap sedang berbohong. Aku tidak berani masuk, hanya mendengarkan dari balik pintu. "Berapa lama, Mas?" tanya ibu dengan suara yang bergetar, tapi masih berusaha tenang. "Ini nggak semudah itu, dia," suara ayah lirih. "Berapa lama kamu bohong sama aku, sama anak kita?" Aku tidak paham sepenuhnya saat itu, tapi hatiku tahu ini bukan pertengkaran biasa. Ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa memecah apa yang selama ini kusebut keluarga. Aku buru-buru kembali ke kamar sebelum mereka sadar. Aku menguping, menarik selimut sampai ke kepala, tapi tetap tak bisa mengusir suara-suara itu dari pikiranku. Rasanya seperti guntur yang bergema di dalam dada. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Ayah mulai jarang pulang, kalaupun pulang, hanya diam, bahkan tak lagi duduk di meja makan bersama. Ibu lebih banyak mengurung diri di kamar. Aku, aku mencoba jadi anak yang baik, pulang sekolah tepat waktu, tak banyak bertanya dan belajar di kamar. Tapi dalam hati, aku menunggu penjelasan. Sampai akhirnya, penjelasan itu datang, dalam bentuk surat. Hari itu, aku pulang dan mendapati koper ayah di dekat pintu. Ibu duduk di sofa, memegang surat yang sudah terbuka. Ayah berdiri di samping, tak membawa ekspresi apapun. Hampa. "Yah, mau pergi?" tanyaku pelan. Ayah menoleh padaku. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. "Maaf, Nak." Aku menatap ibu, berharap ia akan bilang kalau ini hanya sementara. Tapi ibu tak bicara. Ia hanya mengusap air mata yang jatuh satu persatu. "Mas, mau cerai?" Suara ibu akhirnya pecah. Lirih, tapi cukup untuk memecahkan duniaku. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Rasanya seperti bumi runtuh di atas kepalaku. Bagaimana bisa kami keluarga yang bahagia? Setauku, ayah dan ibu selalu bersama dalam setiap hal. Sholat bareng, pergi ke pengajian, bahkan berbagi cerita lucu setiap malam. Lalu, kenapa semua ini terjadi? Beberapa hari kemudian, ayah benar-benar pergi. Tak ada pelukan perpisahan, hanya dentuman pintu yang menandai kepergiannya. Dan setelah itu, sunyi. Sangat sunyi. Aku mulai sering termenung. Di sekolah, aku lebih banyak diam. Di rumah, aku menghabiskan waktu memandangi foto keluarga yang masih terpajang di dinding ruang tamu. Aku tak tahu apakah harus membenci ayah atau tetap merindukannya. Suatu malam, setelah sholat maghrib, aku memberanikan diri bertanya pada ibu. Suaraku pelan, takut menyakiti hatinya lagi. "Bu, kenapa Allah kasih kita ujian ini?" Ibu menoleh padaku, terdiam sejenak. Lalu, perlahan, dia tersenyum. Senyum yang penuh luka tapi juga keikhlasan. "Allah sayang sama kita, Nak. Dia cuma kasih kita satu ujian dari beribu-ribu nikmat yang sudah kita punya." Aku mengernyit, "Tapi Bu, ayah ninggalin kita, itu bukan hal yang kecil." Ibu mengangguk. "Iya, memang gak kecil, tapi lihat, kamu masih bisa sekolah, masih sehat, kita masih punya rumah, kita masih bisa sholat, kita masih dikasih kesempatan buat dekat sama Allah. Itu semua nikmat yang gak boleh kita lupakan." Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Aku menggenggam tangan ibu. "Aku takut, Bu. Takut gak bisa kuat seperti ibu." Ibu menarikku ke pelukannya, membelai rambutku dengan lembut. "Kita nggak perlu jadi kuat, Nak. Kita cukup percaya bahwa seberat apapun ujian, Allah selalu ada buat bantu kita berdiri lagi." Aku menutup mata dalam pelukan itu, berusaha menyimpan kata-kata ibu dalam hati. Kata-kata yang kelak akan jadi pelita saat gelap kembali datang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Aku sholat sambil menangis. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.